Mantan Wali Kota Pematang Siantar periode 2005-2010, Robert Edison Siahaan, gugat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebesar 45 miliar rupiah lebih di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara. KPK digugat oleh Robert Edison Siahaan karena dianggap telah melakukan penyitaan atau perampasan secara melawan hukum atas tanah dan rumah permanen milik R.E. Siahaan yang terletak di Jalan Stomo nomor 10, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Gugatan mantan orang nomor 1 di Kota Pematang Siantar ini diungkapkan oleh Daulat Siombing selaku kuasa hukum R.E. Siahaan saat menggelar konferensi pers di kantor pengacara Sumut Watch di Jalan Sangawalu, Kota Pematang Siantar pada Selasa 25 Juli 2023 kemarin. Menurut Daulat Siombing, selain pimpinan KPK RI sebagai tergugat pertama, turut juga digugat Menteri Keuangan RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, CQ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sumatera Utara, kemudian Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pematang Siantar sebagai tergugat kedua. Selanjutnya Menteri Pertahanan Nasional RI, CQ Kepala Kantor Pertahanan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara, CQ Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar sebagai tergugat ketiga, dan ahli waris almarhum Esron Samosir sebagai pemenang lelang yang beralamat di Kota Pematang Siantar. Menurut kuasa hukum, Daulat Siombing mengatakan gugatan tersebut tercatat di Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar dalam register perkara nomor 73 PDTG 2003 PN PMS dan akan digelar persidangan pertama pada hari Rabu 23 Agustus 2023 mendatang. Selanjutnya menurut Daulat, para tergugat 1, 2, 3, dan 4 secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan penyitaan, perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak serta penerbitan sertifikat pengganti secara tanpa hak dan melawan hukum atas tanah dan bangunan milik R.E. Siahaan. Menurutnya tergugat 1 melakukan penyitaan, perampasan atas tanah dan bangunan milik penggugat dengan alasan karena tanah dan bangunan milik penggugat merupakan barang sitaan, rampasan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama R.E. Siahaan dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2012 dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan nomor 18 tahun 2012, di mana tergugat 1 dalam hal ini KPK meminta tergugat 2 untuk menjualnya secara lelang yang kemudian jatuh kepada Esron Samosir selaku pembeli lelang dengan harga 6 miliar lebih. Menurut mantan hakim ad hoc ini, tindakan penyitaan, perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti yang dilakukan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Sebab menurut Daulat, putusan perkara kasus korupsi R.E. Siahaan baik mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan, uang pengganti telah tuntas dieksekusi dengan pidana penjara selama 12 tahun yang meliputi pidana pokok 8 tahun dan pidana tambahan uang pengganti selama 4 tahun penjara. Karena R.E. Siahaan tidak membayar pidana tambahan uang pengganti sebesar 7 miliar 700 juta rupiah lebih. Daulat menyebutkan menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus kerugian penggugat berupa kerugian material sebesar 15 miliar rupiah, 250 juta rupiah yang meliputi kompensasi kerugian atas hilangnya tanah dan bangunan milik penggugat, serta biaya pengurusan perkara ditambah kerugian imaterial oleh penggugat sebesar 30 miliar rupiah, sehingga total keseluruhan sebesar 45 miliar 250 juta rupiah. Dalam SHM nomor 32 tahun 2004 tidak merupakan barang sitaan atau rampasan dari penyidikan, penuntutan, dan peradilan, dan juga tidak merupakan bagian dari objek putusan pengadilan. Nah, jadi biasanya kalau mengacu pada undang-undang, yang dirampas itu atau yang disita itu harus ada dalam proses penyidikan atau penuntutan atau peradilan, atau termasuk menjadi diktum dalam putusan pengadilan itu. Nah, ini tidak. Keempat, tindakan para tergugat melanggar atau bertentangan dengan asas kepastian hukum. Kenapa disebut asas kepastian hukum? Karena menurut KUHP di pasal 39 ayat 1 yang disebutkan penyitaan itu adalah yang disita dari proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, atau yang merupakan objek dalam putusan. Ternyata nggak ada objek yang disita ini di proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kemudian menyatakan surat perintah penyitaan dalam rangka eksekusi pembayaran pengganti
tanggal 9 Mei 2015 dan berita cara penyitaan dalam rangka eksekusi pembayaran uang pengganti tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Kemudian menyatakan SHM nomor 302 tahun 2016 atas nama Esron Samosir yang kemudian dipecah menjadi SHM nomor 468, 469, 470, 471, dia dipecah menjadi 4 sertifikatnya, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Kemudian menuntut juga agar menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus kerugian penggugat berupa kerugian material sebesar 15,250 juta atau 15.250 juta rupiah yang meliputi kompensasi kerugian atas hilangnya tanah dan bangunan milik penggugat dan biaya pengurusan perkara, ditambah kerugian imaterial sebesar 30 miliar, total 45.250 juta rupiah. Menghukum para tergugat untuk membalikan kepada penggugat tanah seluas 700 meter persegi berikut bangunan di atasnya dalam SHM nomor 302 tahun 2016. Ini menjadi atas nama Esron Samosir dengan ketentuan jika para tergugat mengembalikan objek kepada penggugat, maka besaran kompensasi kerugian penggugat akan diperhitungkan berdasarkan rasio keuangan dan kelebihan. Kan kita juga tahu semua tahun 1995 saya bersama keluarga istri sudah di Jalan Sutomo tahun 95. Nah kemudian tahun 2004 diberikan oleh orang tua mertua saya merupakan bagian kepada istri. Memang kebetulan SHM-nya nama saya, sertifikatnya dibuat nama saya. Jadi sebenarnya itu adalah merupakan bagian warisan dari orang tua. Nah itu tahun 2004 itu surat ukur tadi dari mertua. Sejak awal ini ya, saya diperiksa KPK kan di Jakarta, diperiksa sama sekali tidak ada masalah rumah. Dari penyidikan tidak ada sama sekali. Kemudian berlanjut kepada dakwaan. Nah, saya kan didakwa di Pengadilan Medan. Di dakwaan juga sama sekali tidak ada masalah rumah, tidak ada keterkaitan. Kemudian di tuntutan juga sama sekali tidak ada. Nah, dan berikutnya juga dalam putusan apa yang dikatakan Pak Daulat tadi juga sama sekali tidak ada masalah rumah Sutomo. Gitu ya. Ada enggak rumah Jalan Sutomo milik Pak R? Kira-kira begitu waktu itu. Nah, tapi memang itu masuk di substansi gugatan. Tapi berikan kita Pak biar jelas dia. PJS. Ya.